sebelum kita mulai. Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Amen. Kami hadir di tempat ini Tuhan dengan semua beban kami, dengan semua permasalahan kami nggak tahu. Kami nggak tahu apa yang terjadi, dan aku pun nggak tahu Tuhan apa yang terjadi di tempat ini. Atas semua jiwa-jiwa yang datang di tempat ini, kami nggak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang sama engkau satu persatu. Kalau aku tahu apa yang terjadi atas hidupmu, dan engkau hadir di tempat ini, buka hatimu, maka aku akan memberikan kelegaan atas engkau. Kami datang dengan beban kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami, dengan apapun yang kami pikirkan, dengan cara kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami melangkah dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kami Tuhan. Kami nggak mau batasi kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa atas kami. Tuhan, lawat hari ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta tisu dulu sebentar, boleh? Oke, selamat malam. Saya melihat banyak ibu-ibu ya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti ibu-ibu sudah tadi kan bilang, wah sudah usia lanjut, bukan berarti tidak akan dapat sesuatu, tidak. Tuhan akan bagikan sesuatu hari ini. Aku perjelas dulu, siapakah aku? Mungkin teman-teman akan melihat, Bapak Ibu akan melihat, sorry, biasa teman-teman sama anak muda. Kalau teman-teman, Bapak Ibu akan melihat, loh, kok kayaknya seseorang mirip banget nih sama siapa? Ya, dengan segala hormat, saya anaknya Pak Iwan. Nama saya Sandy, dibilangnya Sansan. Puji Tuhan, sampai hari ini keluarga kami semua, kalau Bapak Ibu lihat, semua akan terlihat baik, dan memang baik. Dan memang baik. Kami dengan adik kakak semuanya baik, akrab semua, nggak ada problem apapun. Mungkin Bapak Ibu akan lihat, kok bisa. Disitulah ada poin penting yang namanya kasih karunia Tuhan. Kok bisa seorang Iwan DS yang begitu Bapak Ibu lihat, wah kok bisa. Tapi disitulah namanya kasih karunia. Aku perkenalkan, aku namanya Sandy, anak aku 3, puji Tuhan istrinya 1. Enggak, mama terakhir. Tolong jaga, Ma. Jadi kita semua baik-baik aja. Dan hari ini aku tidak membahas tentang latar belakang keluarga kami, karena pasti Papa sudah banyak cerita. Hari ini aku akan cerita, sebenarnya aku berdiri di tempat ini, Pak, hari ini aku sudah tahu dari bulan kemarin. Kasih tahu apa? Apakah Papa kasih tahu aku, sayang kamu akan khotbah? Enggak. Tapi saat aku masuk di belakang, saat aku duduk di paling belakang, aku bilang, Roh Kudus bilang gini, sayang, kamu akan maju ke depan, dan kamu akan berdoa buat Papa. Aku bilang, Pak, Tuhan, paling ngeganjel rasanya kayak gitu, kalau Roh Kudus sudah bilang sesuatu dan aku tidak turutin, akan ngeganjel seharian sampai besok. Aku bilang, terserah Tuhan, sesuatu mau apa? Balik lagi, aku tanemin sesuatu, maaf ya Bapak Ibu, aku bukan sok ngeroh dan sok dekat sama Roh Kudus, tidak. Jadi aku berusaha, aku juga lagi belajar. Tapi saat itu Roh Kudus bilang, kamu akan maju ke depan dan kamu akan berdoa tentang kedewasaan untuk Papa. Wah konyol sekali gitu kan. Tentang kedewasaan apa kita nggak tahu. Dan udah itu, aku bilang sama istriku, kita akan maju ke depan dan aku akan berdoa. Udah itu, aku bilang, aku akan di depan dan sharing sesuatu buat tempat itu. Amen. Istriku bilang, jangan bercanda, gitu kan? Tapi aku bilang, ya oke. Udah itu Tuhan sudah tanamin sesuatu, apa yang mau kamu bagiin? Yaitu tentang aku butuh Tuhan. Amen. Jadi waktu Papa bulan kemarin telepon, San, bawa share ya. Temanya apa? Udah tahu? Udah. Aku butuh Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini mendengar tentang kata aku butuh Tuhan, itu adalah sesuatu kata yang biasa aja. Karena kita ngomongnya dengan rasa yang biasa. Tapi coba Bapak Ibu ngomong pada saat engkau sakit. Masih bisa berbicara dengan kata-kata aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Mungkin di saat ini engkau akan ngerasa besok aku mau makan apa. Masih bisakah engkau berkata aku butuh Tuhan dengan biasa aja? Pasti enggak. Karena kita akan berbicara, Tuhan, tolong aku
karena besok aku nggak bisa makan. Tuhan tolong aku karena aku nggak tahu lagi Tuhan apa yang harus aku lakukan. Tuhan tolong aku besok aku mati. Tuhan tolong aku umur aku vonis dokter tinggal 1 bulan, aku harus apa? Tuhan tolong aku anak aku narkoba. Tuhan tolong aku suami aku selingkuh. Tuhan tolong aku istri aku jatuh dalam dosa. Mungkin kita akan ngomong dengan cara yang paling gampang kalau engkau tidak terlibat sebuah masalah. Engkau tidak akan pernah bisa berlutut sama Tuhan kalau engkau tidak pernah merasakan engkau butuh Tuhan. Jadi ada saatnya di mana engkau akan merasa aku butuh Tuhan. Kita belajar sama-sama tentang Daud sama Goliat. Daud sama Goliat pasti udah sering dengar tentang pertarungan Daud sama Goliat, sesuatu yang kecil banget sama sesuatu yang besar banget yang nggak melampaui batas pemikiran manusia. Lawannya adalah orang yang pakai tameng yang begitu gede dan begitu berat. Sedangkan Daud pakai apa? Batu kecil. Teman-teman kita, Bapak Ibu kita hanya melihat dari satu sisi kemenangannya Daud, tapi kita pernah melihat nggak apa yang Daud rasakan saat dia dipaksa untuk besok harus bertarung dengan sesuatu yang lebih besar? Pernah kebayang apa rasanya? Dia pasti akan berpikir, aduh ini gimana? Aduh besok mungkin ini lawannya gede sekali. Tapi karena Daud merasa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada lawanku. Karena itu Daud akan bilang, aku pasti bisa. Kita juga mau belajar sama-sama tentang Daud. Tadi kita udah belajar sama Goliat. Aku mau ajak teman-teman untuk semua, Bapak Ibu semua untuk baca satu ayat di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Aku bantuin baca ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang yang asing, yang tidak berpenduduk. Kemudian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Poin yang aku tanamkan bukanlah tentang diberkatilah, tidak tentang itu. Yang perlu aku tanamkan adalah tentang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena kalau kita ngomong soal diberkati akan sangat enak banget. Kita bicara tentang diberkati, semua orang pengen diberkati, tapi tidak pernah belajar berharap sama sumber berkatnya. Hari ini poinnya adalah tentang engkau berharap sama Tuhan. Mungkin hari ini aku mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama bilang dalam hati, aku butuh Tuhan. 3 kali. Aku butuh Tuhan. Ketiga kali rasanya aku butuh Tuhan. Ada yang kurang. Pengen kita putar. Tuhan, aku butuh Engkau dalam kehidupan. Aku tadi kemarin waktu Tuhan kasih tahu cuma 1 poin tentang temanya tentang aku butuh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjelaskan aku harus bawa kemana arahnya. Sampai aku tanya, ngeblank banget. Terus aku bilang, Tuhan aku harus gimana? Aku nggak tahu Tuhan mau bawain apa. Arah Tuhan tuh apa? Aku butuh Tuhan hadir buat bantu aku. Saat aku ngomong gitu berarti aku dapat 1 poin. Aku butuh Tuhan hadir membantu aku bicara hari ini sama Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa dapat sesuatu. Kita datang hari ini, mungkin semua terlihat happy, semua terlihat senang ya. Nggak ada masalah, tapi kita nggak pernah tahu apa yang dalam hati kecil kita, apa yang terjadi, apa yang di kepala kita, apa yang dipikirin. Orang dekat sama Tuhan punya masalah nggak? Jelas, pasti ada. Tapi apakah masalahmu akan membuat engkau jauh dari Tuhan? Itu adalah sebuah pilihan. Saat engkau merasa engkau jauh, saat engkau jatuh, saat engkau ada masalah dan engkau merasa, Tuhan engkau kenapa nggak bantu aku? Tuhan aku capek, kenapa Tuhan nggak bantu aku? Tuhan Allah yang besar kok. Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau masalah Tuhan, kita bisa bilang Tuhan engkau Allah yang kaya raya. Banyak di Alkitab bilang lantai itu terbuat dari emas dan berlian. Tapi kenapa Tuhan nggak bagi kita 1 aja dan lempar ke kita emas batangan jatuh dari atas 2? Kenapa?
Karena Tuhan mau kita belajar berharap, bukan berharap untuk sesuatu yang minta Tuhan kasih. Saat tadi kita penyembahan, Papa sering bilang, San, apa punya WL bisa tarik Roh Kudus? Kita ketawa waktu Papa ngomong gitu. Maaf, bukan tarik Roh Kudus. Tapi saat engkau datang dengan hati yang haus dan hati yang kosong, Tuhan, aku datang hati aku kosong. Aku pengen diisi sesuatu, bukan karena WL-nya hebat, bukan karena pemain musik hebat. Tapi karena engkau datang, Tuhan isi nih, sesuatu yang kosong Tuhan isi dong. Tuhan isi, pakai apa Tuhan? Nggak tahu, terserah Tuhan. Yang penting aku datang hari ini, aku nggak mau pikirin Tuhan masalahku apa, karena aku percaya Engkau Allah yang lebih besar daripada masalahku. Jadi, kalau kita punya masalah, akankah kita lari dari Tuhan? Ngomong mah gampang, ya. Aku bukan pendeta, sekali lagi aku tidak ada lulusan teologi, aku seorang arsitek. Jadi tidak ada lulusan teologi sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, kalau pendeta suka bilang, suka cerita saat aku lagi kelaparan tiba-tiba ada yang ketok pintu di depan dan kasih makanan, sering dengar ya? Pasti. Dan kita merasa oh itu hanya terjadi sama yang namanya pendeta dan kaumnya Tuhan. Kita apa gitu? Bapak Ibu tahu itu tidak terjadi sama pendeta doang. Aku sharing hari ini karena kita mengalami banyak proses yang kita lewatin lebih berat dari proses perceraian orang tua kami. Jadi kami ngerasa perceraian orang tua kami ya sudahlah, itu cuma cerita lama dan kami tidak perlu lagi pusikin dengan itu, karena Tuhan bawa kami melewati proses demi proses yang jauh lebih berat daripada itu. Hari ini aku nggak mau sharing dulu, tapi aku akan ada tentang gimana caranya supaya Tuhan mau tolong kita. Kadang-kadang kalau kita cuma ngomong, wah Tuhan tolong, aku berdoa, aku bahasa roh dan Tuhan jawab, enak ya, gitu kan. Hari ini aku mau ajak Bapak Ibu semua untuk bisa sama-sama kita belajar tentang gimana supaya Tuhan tuh mau tolong kita. Yang pertama, kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dulu. Kadang awal karena kita belum mengenal Tuhan secara lebih detail. Aku nggak tahu Bapak Ibu gereja di mana, pelayanan apa, aku nggak tahu. Tapi kita perlu banget kenal namanya Tuhan kita itu seperti apa. Dengan apa kita mengenal Tuhan kita? Dengan kita belajar menganggap, belajar cari Tuhan dulu. Kita malam mungkin kita akan gatel sedikit, Tuhan, aku mau doa Tuhan, tapi aku nggak tahu doanya gimana. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi lihat di WL ada bahasa roh segala macam, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, itu apa? Enggak usah dipusingin tentang itunya dulu. Tapi kita sama-sama melihat kalau kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Setiap kali aku berdoa, aku selalu bilang gini, Tuhan, aku bangga punya Allah yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena banyak hal Tuhan lakukan. Mau kejadian itu baik, mau kejadian itu buruk, tapi aku tahu Engkau Allah yang besar dan Engkau merancangkan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Yang pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, percaya kuasa Tuhan. Tuhan itu Bapak Ibu nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Gimana caranya kita percaya akan sesuatu yang tidak kita lihat? Gimana? Rasanya akan bingung. Orang suka bilang, percaya engkau pasti sembuh, percaya engkau pasti akan dipulihkan, percaya engkau pasti bisa melewati proses ini. Sering ya dengar gitu. Tapi kadang-kadang kita bertanya dalam hati kita, gimana caranya kita percaya untuk sesuatu yang tidak kita lihat? Justru itu Roh Kudus akan bekerja atas hidup kita. Saat engkau bertanya, Tuhan, aku selalu bilang, sebelumnya tuh aku selalu bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku tuh kadang-kadang bingung harus gimana, harus melangkah gimana. Sampai udah di titik pasrah, aku bilang, Tuhan terserah Tuhan mau lakukan apa dalam kehidupan aku, karena aku sebagai manusia udah gak bisa bergerak untuk melakukan apapun lagi. Tiba-tiba saat aku minta seperti itu, ada iman yang muncul. Yang dari tadi aku sampaikan buat Bapak Ibu tentang Tuhan lebih besar daripada masalah.
Tuhan selalu ada buat engkau. Itu adalah iman yang aku tanamkan buat Bapak Ibu. Saat engkau ada dalam masalah, maka engkau akan bilang, Tuhan, aku tahu masalahku besar banget, utangku besar banget, tapi aku percaya engkau Allah yang luar biasa. Aku gak minta Tuhan langsung lunasin, tapi aku percaya Tuhan pasti cukupkan, dan Tuhan akan hidupkan kami sekeluarga. Semoga Bapak Ibu dapat poin yang aku maksudkan. Yang kedua tentang percaya tentang Tuhan. Yang ketiga, gimana caranya biar Tuhan bisa bantu kita? Yang ketiga adalah berserulah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak berseru, maka Tuhan tidak akan pernah tahu. Tuhan tahu semua masalah kita. Tuhan tahu banget. Pasti sering dengar tentang apa yang belum engkau lihat, Tuhan sudah melihat. Apa yang tidak pernah engkau bayangkan, Tuhan sudah lakukan. Nah ya, tapi kan kita berpikir Tuhan pasti udah tahu lah masalah kita. Enggak. Tuhan minta kita berlutut dan berdoa, bilang sama Tuhan apa masalah. Sama seperti seorang anak kepada bapaknya. Aku punya papa yang kalau Bapak Ibu lihat, papaku sepertinya luar biasa sekali. Semuanya ada kalau Bapak Ibu lihat dalam hal keuangan misalkan. Mungkin aku seorang anak akan minta, papa, aku tuh pengen punya mobil. Mobil apa? Aku pengen punya Range Rover deh, pakai. Mungkin papa pun bilang, seorang bapak yang baik akan bilang begini, jangan. Kenapa? Karena kamu mungkin bisa beli mobilnya tapi tidak bisa bayar pajak. Tuhan kita Allah yang bijaksana. Tuhan kita akan menjawab semuanya tepat pada waktunya dan akan kasih sesuatu buat kamu yang sesuai dengan porsinya kamu. Jadi saat engkau berseru, minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan dengar. Oke, problemnya ini, solusinya gimana? Apakah saat kita berdoa Tuhan kasih jawabannya? Belum tentu, dan rata-rata sih tidak. Kita akan lewatin semua proses demi proses sampai kita merasa, oh maksud Tuhan ini. Jadi yang pertama mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang kedua percaya kuasanya Tuhan, yang ketiga berseru kepada Tuhan. Aku sedikit sharing tentang latar belakang keluarga kami, aku sama Nancy. 5 tahun yang lalu kami kena yang namanya sebuah proses kebangkrutan, dan ini papa juga mungkin baru tahu karena aku nggak pernah cerita. Kebangkrutan kami itu habis-habisan. Habisnya itu kami harus bayar bunga untuk utangnya itu sekitar 60 juta setiap bulan. Itu belum termasuk pokok utangnya. Dan kami secara manusia udah mau teriak, aku dari proyek aku dan aku udah berdiri di ujung lantai 4. Aku ngerasa dengan aku mati semua selesai. Uang asuransi mungkin beres gitu kan. Ini itu mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kok nggak dibantu Papa? Enggak, karena kita ngerasa Papa punya urusannya sendiri, aku punya urusannya sendiri. Tapi di ujung itu tiba-tiba istri aku bilang, aku ingat banget, Nancy bilang gini, kamu punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Bayangin kalau aku punya istri yang berkata, lu sih bego, harusnya lu lebih pintar ngatur uang. Saya rasa saya harus lompat. Tapi beruntung ya Tuhan pakai istriku untuk bisa berkata itu. Dan dari situ aku bilang, Tuhan, aku sadar selama ini yang aku pakai adalah kekuatan aku sendiri. Aku berusaha sehebat aku berusaha semampu aku sempat minjem uang sama papa, aku minjem uang. Dan itu adalah pelajaran yang menurut aku salah. Kenapa? Karena harusnya aku tidak pinjam uang. Harusnya aku duduk berlutut dan aku bilang, aku berlutut dan aku bilang, Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku terjepit, sampai udah di posisi terjepit pun masih mengandalkan manusia, dan aku berkata, papaku kaya raya, omku kaya raya, iiku kaya raya, semua pasti bisa bantu. Kalau secara manusia kita akan berkata seperti itu, tapi Tuhan akan press kita terus, akan bantai kita terus. Bukan bantainya karena dia kejam, tapi karena Tuhan mau kita belajar.
Aku baru sadar setelah 5 tahun, Tuhan proses aku bisa bawa sharing buat Bapak Ibu. Prosesnya lama. Sakit nggak? Sakit. Sedih nggak? Sedih. Nyakitin nggak? Habis-habisan. Sampai satu titik aku naik jam 3 pagi, naik ke kamar atas dan aku berlutut, aku bilang, Tuhan, give up. Selesai Tuhan. Aku udah gak bisa apa-apa lagi Tuhan. Selesai semuanya, udah di titik paling terendah hidup aku. Mungkin kalau aku lihat aku paling miskin, dan aku lebih miskin daripada tukang parkir di pinggir jalan. Mungkin aku lebih miskin dari Bapak Ibu. Aku merasa aku miskin banget. Kenapa miskin? Karena hutangku banyak banget. Secara manusia kita nggak mungkin bisa lewatin, dan aku merasa Tuhan, ini nggak make sense untuk ngebalikin dana sebesar itu. Tapi disitulah Tuhan bawa aku sampai engkau berlutut dan engkau diam. Aku berlutut udah nggak bisa ngomong, cuma bisa terserah Tuhan. Saat itu aku baru tahu kata-kata terserah Tuhan. Berarti kata terserah Tuhan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Saat aku bilang terserah Tuhan, saat aku ngomong terserah Tuhan dan aku berdoa, Tuhan jawab nggak? Enggak. Rumahku aku jual. Aku jual rumah, aku jual mobil, aku kumpulin semua emas yang ada, aku jual semua, kecuali cincin kawin. Karena dulu waktu kita menikah, cincinnya kecil banget dan diamondnya kecil banget, jadi itu nggak laku saya rasa. Jadi kita rasa nggak usah, gitu kan, nggak usah dijual, tinggal itu doang. Yang lain semua kita jual. Tapi di situ apakah aku bilang Tuhan saat aku berlutut berarti Tuhan tetap nggak bantu aku? Enggak. Justru saat itu aku mulai melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Anak kami sekolah di sekolah internasional. Aku jual mobil, semua aku beli motor dari sisa penjualan mobil. Terus tetangga-tetangga semua jual rumah 2 tahun gak ada yang laku. Aku cuma bilang, Tuhan, bulan depan aku mesti bayar tagihan. Tapi terserah Tuhan. Balik lagi Bapak Ibu, kita nggak boleh memaksa Tuhan untuk kasih berkat ke kita, enggak. Aku cuma bilang, Tuhan terserah Tuhan, lakukan dengan cara Tuhan, terserah. Cuman yang aku tahu Tuhan, yang kami punya tinggal rumah ini tidak ada lagi, terserah Tuhan. Tetangga-tetangga jual rumah 2 tahun gak ada yang laku. Tiba-tiba ada satu orang lewat depan rumah kami dan masuk, ketok, rumahnya dijual? Iya. Berapa? Sekian, saya bilang. Terus, oke, saya DP sekarang 50 juta. Terus saya bingung, oke, serius mau beli? Iya serius, beli, nggak mau saya transfer sekarang. Oke, 50 juta pertama yang kami dapat, kami bayar untuk tagihan pertama kami. Sesuai. Udah itu, satu pertanyaan aku ke dia, Bapak dari mana? Saya dari bandara, saya orang daerah, saya sales. Saya nggak sengaja lewat perumahan ini, saya lihat kayaknya bagus ya. Saya memang lagi cari-cari rumah, tapi saya belum pasti lah mau tinggal di sini. Cuman saya lihat nggak tahu kenapa saya pengen beli rumah ini. Dibeli. Masukin ke bank akan prosesnya panjang. Kami bilang, Tuhan kami butuh sesuatu yang cash. Dia udah beli, besokan dia pulang keluar kota, besokan dia telepon lagi. Saya transfer lagi ya. Padahal belum tanda tangan apapun. Saya transfer lagi ya. Kenapa kok? Nggak apa-apa, saya ngerasa kamu butuh. Oke kok. Dia transfer 150 juta kedua. Dan udah itu saya bayarkan untuk tagihan kita. Pada akhirnya rumah itu sudah lunas sebelum kita tanda tangan notaris. Saya dalam hati ngerasa, Tuhan ini apa? Kita ngerasa aneh. Saat lagi di notaris di BCA, saya panggil dia. Kok, bentar, saya udah beres ya? Iya udah. Nggak apa-apa kok, aku cuma mau nanya. Kok, aku mau nanya, kenapa kok bisa percaya banget sama aku, orang yang baru pertama kali kenal sama kok dan kok kasih? Nggak masuk akal gitu. Nominalnya juga bukan 213 juta, itu miliaran. Itu nggak masuk akal gitu. Dia bilang nih, nggak tahu kenapa Stan. Nggak tahu kenapa, tapi Tuhan, bukan ngomong Tuhan, dia orang bidan. Dia bilang, nggak tahu kenapa, tapi saya pengen kasih aja. Oh ya udah. Tuhan, aku amazed dengan itu. Itu satu yang Tuhan lakukan. Yang kedua, kamu jual rumah, habis duit nggak punya uang. Kami nggak tahu mau tinggal di mana.
bener-bener nggak tahu gitu, rumah itu laku terlalu cepat di luar bayangan kami gitu. Nggak ngerti gimana tiba-tiba om aku telepon, San, Kiki ada rumah dikontrakin, baru selesai. Boleh, kamu mau tinggal situ nggak? Kiki kasih free nih 2 tahun. Setelah itu lu mesti bayar ya, gitu kan? Oke, berarti Tuhan kasih. Yang lebih mesnya bukan soal kontrakannya. Yang mesnya, pembeli rumah saya bilang ini, Stan, gue nggak mau furniture lu copot. Yakin kok, furniture gue bagus banget kok. Copot, nggak apa-apa, copot aja. Kita copot, kamar utama kita copot, kita pasang di kamar kontrakan, pas masuk, cuma selisih 5 mili. Secara logika, saat kita pindah rumah, bapak ibu pasti masukin sesuatu itu akan susah sekali gitu. Kita masukin ranjang, kita masukin lemari, semuanya pas masuk, pas tepat waktunya. Saat aku udah pindah ke rumah baru, rumahnya lebih jelek dari rumah kamu yang lama. Sedih nggak? Sedih. Anak-anakku langsung bilang, aduh papi, kok gini gitu. Tapi disitulah kami belajar namanya bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan. Selama bertahun-tahun kehidupan keluarga kami terlewati, kami nggak nyangka sudah melewati 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Setiap hari kita selalu berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Setiap minggu aku mesti gajian dan mesti bayar cicilan hutang yang belum selesai, itu banyak banget. Dan aku cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, bantu aku untuk aku bisa menyelesaikan. Sekarang setiap minggu, sampai minggu ini pun, aku selalu berdoa ini, Tuhan, dana kami pas-pasan Tuhan. Kami pengusaha, kami entrepreneur, tapi modal kami nggak besar. Aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Satu hal yang aku tanamkan, Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami meminta-minta. Jadi aku selalu bilang, Tuhan, aku nggak mau bikin kau malu Tuhan, aku nggak mau bikin anak Tuhan tuh malu harus minta-minta. Aku minta Tuhan cukupkan semua tepat pada waktu itu. Sampai detik ini, setiap kali aku dapat sesuatu, semua sesuai dengan porsinya. Saat aku kemarin, mungkin Bapak Ibu merasa pas pandemi, rasanya kita lewatin pandemi, thanks God, hari ini kita masih hidup, masih semua nyaman, semua oke. Pas lagi pandemi, pasti kita banyak ngalamin proses-proses makin down, makin berat. Semua orang berkata-kata, wah ini bakal susah, bakal habis-habisan, bakal drop semuanya. Tapi anak Tuhan akan berkata yang berbeda. Semua akan bilang, Stan, hati-hati semua biaya naik, wah proyek akan semua tutup. Ya, proyekku beberapa tutup. Tapi aku bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan sediakan. Justru lagi pandemi, kita boom. Orang masuk kasih kita project, banyak banget hal-hal. Proyeknya bukan proyek yang membuat kita terkesima. Proyek-proyek kecil yang justru membuat kita merasa kita terpelihara. Saat aku nggak merasa, gila ya, aku bisa lewatin pandemi. Karyawan nggak ada yang saya pecat. THR tetap saya kasih full, tidak ada yang saya potong. Gaji bulanan tetap saya kasih full, tidak ada yang saya potong. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya tidak akan membiarkan saya meminta-minta. Tuhan saya mau menjadikan saya sebuah berkat buat orang-orang di bawah saya. Di situ saya melihat, oh Tuhan pelihara. Tuhan pelihara hari demi hari. Pas lagi pandemi, orang lain jual rumah, kita beli rumah. Bukan sombong, bukan punya banyak duit, nggak punya duit. Tapi kita ditawarin, Stan, mau beli nggak rumah kontrakan yang sekarang lagi tinggal? Saya bilang, saya mau, tapi saya nggak punya uang. Bisa bertahan hidup dan bayar kontrakan aja udah kamu siap. Udah thank you kan. Tapi disitulah Tuhan kasih lihat saya, pas saya lagi ngerasa, oh, kita beli aja sih. Duitnya dari mana? Nggak tahu duitnya dari mana. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, bukan di sini rumah kamu, bukan di sini. Kamu coba muter di area dekat rumah kamu. Ada satu rumah aku kasih buat. Rumahnya aku muter ngikutin Tuhan, berarti bukan di sini. Oke, aku muter, ketemu satu rumah di sudut buat seorang arsitek. Rumah itu adalah rumah yang benar-benar bentuknya unik, yang kita ngerasa ini dibangun dengan cara yang ajaib, akan keren banget gitu kan. Benar-benar aku ketemu rumah itu, rumahnya di Hook, ketemu Hook gede, menurut aku cukup gede, atau rumah bapak ibu lebih gede mungkin gitu ya. Jadi menurut aku itu besar banget buat aku. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ini rumah kamu.
Dan yang aku lakukan adalah aku tumpang tangan di tembok itu. Tuhan, jadi rumah. Caranya gimana? Nggak tahu Tuhan caranya gimana. Aku bukan mau tunjukin tentang namanya uang dikasih sama Tuhan. Itu yang bukan mau aku tanamkan ke Bapak Ibu. Yang aku mau tanamkan adalah imanmu akan melakukan sesuatu yang besar. Sehari, 1 hari, 2 hari, jawaban enggak? Ada jawaban? Enggak. Cuman aku langsung telepon yang punya rumah. Telepon, Cik, rumah dijual? Dia jual 2 kafling. Harusnya itu selalu dijual dua-duanya, kanan kiri. Cuman aku bilang, Cik, aku mau beli rumah, tapi aku cuma punya dana setengah yang hook paling gede aku mau ambil. Karena menurut aku, kalau hook udah aku ambil, rumah sebelahnya kejepit. Jadi kemungkinan aku bisa ambil lagi, gitu kan. Serakah ya anak Tuhan ya. Jadi aku merasa oke, aku mau ambil sudut ini. Aku bilang, Cik, aku mau ambil. Dia bilang, sebenarnya gue nggak jual rumah setengah-setengah, tapi gue nggak tahu kenapa gue mau jual ke lu. Oke, Cik. Oke, saya kasih harga segini. Buat kita itu gede banget, nggak mungkin. Jadi kita ngerasa nggak mungkin Tuhan, udah nggak tahu. Tapi setiap hari Tuhan berkata beli. Jadi aku tumpang tangan dan Tuhan, oke, Tuhan, kita coba masukin ke bank. Ternyata kita di approve, harganya oke banget. Dan kita nggak perlu bayar DP yang gede. Ternyata harga rumahnya lebih tinggi daripada harga jual. Di situ kita ngerasa, wah Tuhan baik ya, wah iya Tuhan baik. Udah itu kita berkata, Tuhan DP-nya gimana sisanya Tuhan? Ini kita mesti bayar Tuhan berapa ratus juta. Dan Tuhan bilang, tenang, aku akan cukupkan. Tapi Bapak Ibu balik lagi ya, kita harus pakai hikmat. Jangan kita ngerasa, wah Tuhan kita besar, kita pegang semua gedung, kita pegang semua, oke enggak. Tuhan akan memberikan kamu sesuai dengan porsinya. Udah itu aku bilang, oh ya oke. Tiba-tiba pas 2 hari sebelum kita pembayaran DP pertama yang aku mesti setorin ke bank biar KPR itu jalan, kita belum pegang uang apapun, kita nggak punya uang. 1 hari kemudian belum ada, Nancy mulai panik dan bilang, Beb, kamu udah ada uangnya? Belum. Mulai panik, oke, dari imannya dari tinggi sampai mulai ciut. Aduh Tuhan bantu nggak ya, gitu kan? Sampai di 2 jam sebelum kita pembayaran ke bank, dananya belum masuk. Dana belum masuk dan aku berhenti di pinggir jalan dan aku bilang, Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku butuh Engkau. Bukan untuk meminta uang, tapi tolong Tuhan, kasih aku jalan keluar untuk apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba jam 1 kurang 15, jam 1 aku mesti store. Ada klien aku tiba-tiba transfer yang lama tidak bayar. Dia transfer, selesai, aku bilang sih, beres, selesai. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bukan cuma pendeta aja kok yang kayak gitu. Tapi saat kita berusaha untuk kita belajar mencari Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan pasti kasih sesuatu. Aku berharap Bapak Ibu bisa dapat sesuatu ya. Walaupun aku lebih muda, mohon maaf, tidak mendahului yang lebih tua, tidak mendahului. Cuman aku mau ajak Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama untuk tahu kalau Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Kita kasih buat Tuhan kita yang besar. Jadi aku kelewatan nggak jamnya? Oke. Oh belum, oke. Oh waktu cukup panjang. Semoga Bapak Ibu nggak keburu ngantuk. Jadi kalau aku sharing seperti ini, aku sebenarnya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita punya iman yang sama. Punya masalah nggak? Punya masalah. Handphone aku tadi aku matiin. Problem ada nggak? Ada. Masalah ini. Selama 1 minggu ini bener-bener aku ngerasa aku lagi diproses. Banyak banget problem, kepalaku migrain, anakku sakit. Terus anak-anak sekolah lagi nangis terus nih setiap kali mau berangkat sekolah. Ada aja problemnya, masalah keuangan, masalah ini, masalah itu. Banyak banget problemnya. Tapi kadang-kadang aku selalu belajar untuk berhenti dan berdiam untuk aku bilang, Tuhan, tolong aku. Setiap jam 1 siang di reminder handphone aku akan berulang terus. Aku ada tulis, saatnya kamu berhenti dan berdoa.
setiap jam 1 setelah aku makan siang, aku akan lagi nyetir mobil, aku bisa berhenti kurang lebih 5 menit aja. Dan aku cuma bilang, Tuhan, terima kasih buat proses hari ini, buat semua yang terjadi hari ini, thank you. Kita mungkin nggak bisa doa panjang, kita bukan tipe orang yang bisa berkata-kata dengan lantang. Mungkin Bapak Ibu melihat, oh enak ya di depan ngomongnya lancar, doa juga lancar. Enggak, semua karena kita proses demi proses. Saat Bapak Ibu mulai tetapin sebuah waktu untuk kita bisa berhenti dan mulai cari Tuhan, aku butuh Tuhan, maka engkau akan menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Saat engkau merasa engkau tidak butuh Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menyisakan waktu untuk Tuhan. Saat engkau belum terjepit, maka engkau biasanya tidak akan berhenti untuk bilang, Tuhan tolong. Mungkin kita bisa berkata-kata enak, ya semua fine, semua uang ada, semua fasilitas lengkap, kerjaan oke, pandemi terlewati, semua baik. Tapi apakah berarti saat kita sudah melewati proses yang enak ini, saat kita sudah enak-enak terus kita lupa sama Tuhan? Jangan. Tuhan proses kami sampai aku tuh kadang-kadang takut. Tuhan lagi belajar mulai angkat kami. Aku termasuk orang yang suka menilai kehidupan kami dalam sebuah kuadrat gitu, dalam sebuah grafik. Aku merasa kemarin itu aku naik tinggi, aku jual rumah semua. Tuhan mau aku cepet langsung gini, turun. Tapi apakah turun itu membuat aku langsung mati ke paling bawah? Enggak. Tuhan ternyata bawa aku begini. Tuhan angkat aku pelan, gitu. Pelan, tapi arahnya naik, bukan turun. Nah, selama proses pelannya ini membuat aku tuh merasa, oh ya, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Saat Tuhan mulai angkat kami lagi pelan-pelan, kami ngerasa kami harus rendah hati. Kami harus jaga keuangan kami harus kelola keuangan kami dengan lebih bijaksana, kami harus kelola semua bisnis kami dengan baik, cash flow keuangan kami harus kami perbaiki, sistem-sistemnya mesti kami perbaiki. Selama terjadi sebuah proses kebangkrutan itu, pilihannya orang akan lari dari masalahnya atau dia akan hadapi semua masalah. Dan aku putuskan sama Nancy untuk kita fight, untuk kita maju. Maju dengan apa? Dengan semua tekanan yang ada, aku hadapin semua supplier dan aku say sorry. Maaf ya aku, saya belum bisa bayar, tapi kalau tempat kita akan bereskan semuanya. Kenapa aku lakukan itu? Dan itu sangat menyiksa kamu. Karena aku mau tunjukkan kalau anak Tuhan tidak bisa dipermalukan. Proses sakit gak? Sakit banget, setiap hari nangis. Punya iman gak? Punya, kami punya iman. Tapi sakit nggak? Sakit. Sampai hari ini pun kalau Bapak Ibu nanya, masih lewatin proses nggak? Masih. Sakit nggak? Sakit banget. Mungkin kalau saya bisa bilang, orang yang cuma kayak kehilangan proyek 30 juta, ya cuma gitu doang. Saya sering bilang, ini kayak stres banget, kena masalah. Kita tanya masalahnya apa? Iya, keliling kartu kredit dia. Gitu kan? Saya suka bilang Nancy, gila ya Beb, kayak gitu aja dia mau bunuh diri, Beb, gimana kita, gitu loh. Karena setiap orang itu punya salibnya sendiri dan punya bebannya sendiri. Aku sering bilang sama Nancy, aduh, aku tuh bukan pendeta, aku bukan orang yang kuat. Aku berdoa, tapi aku bisa bicara gini dengan gampang, tapi aku lewatin proses susah, gitu. Aku bilang, aku masih kadang-kadang jadi orang tuh masih bersungut-sungut bilang sama Nancy, aku capek hidup gini. Aku capek, gitu. Gue kerja mati-matian, capek banget gitu. Capek banget. Aku mesti siapin gaji setiap minggu tuh 150 juta. Gaji doang. Di luar cash flow yang mesti aku siapin. Tuhan dari mana? Selama 5 tahun proses kebangkrutan dan ada banyak hal ini itu yang terjadi, kami harus lewatin proses itu. Tapi sampai hari ini Tuhan tuh pimpin. Bapak Ibu melihat aku bukan orang kaya. Aku bukan orang kaya. Tapi Tuhan membuktikan kalau kami tidak pernah meminta-minta sama orang untuk kami, Tuhan tolong dong pinjam gue dana, gue punya dana lagi. Nah, Tuhan akan cukupkan semuanya. Hari demi hari kami terus bersungut-sungut. Kalau aku bersungut-sungut, Nancy akan berkata, enggak, kamu bisa. Nancy orangnya kuat, enggak. Kalau dia lagi bersungut-sungut, saya yang nguatin. Saya bilang, enggak, kamu bisa.
kita bertahan. Tuhan kita besar. Mungkin Bapak Ibu sudah menikah lebih dari 40 tahun, lebih dari 30 tahun. Kami menikah baru 12 tahun. Tapi kami belajar untuk menjadi sebuah keluarga yang saling support. Suami tidak akan pernah bisa berjalan tanpa seorang istri. Seorang istri tidak akan bisa berjalan tanpa seorang suami. Wah, jadinya bimbingan pranikah ya. Enggak. Ya, jadi kita ngebawa tentang aku butuh Tuhan. Balik lagi, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku nggak tahu apa yang ada dirasain sama Bapak Ibu hari ini. Dalam hati kecil Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa berkata dalam hati sekarang, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku nggak perlu dengar Bapak Ibu untuk ngomong aja dalam hati, berulang-ulang. Tuhan, aku melihat karya Tuhan besar di depan untuk orang sistem itu. Aku mau Tuhan lakukan atas aku. Aku mau Tuhan lakukan saat ini atas hidup aku dan keluarga. Bisa berkata itu? Coba. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Ulang-ulang. Coba ngomong dan teman-teman akan merasakan sesuatu. Ngerasain sesuatunya apa? Ngerasanya kayaknya Tuhan akan bantu. Kayaknya Tuhan akan bantu. Ya. Ngerasa itu berarti iman yang sudah kita tanamkan. Tuhan bantu aku. Aku percaya Tuhan bantu aku. Aku percaya Tuhan akan membantu anak aku. Aku percaya Tuhan akan mengobati sakit penyakit. Tuhan, aku punya hutang banyak. Aku percaya Tuhan yang akan bereskan. Dalam hatimu berkata, Allahku lebih besar daripada masalah. Kebayangnya enak ya. Aku selalu bilang, aku nggak mau batasin kuasa Roh Kudus bekerja. Kenapa? Roh Kudus itu tidak lihat. Engkau tidak bisa merasakan aroma. Kalau merasa, wah ada bau bunga sedap malam, berarti bukan Roh Kudus ya. ya. Jadi tidak bisa dirasakan dan engkau hanya bisa merasakan dalam hatimu. Saat engkau merasa kayaknya ada sesuatu yang Tuhan tahu. Kayak ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam hati kita dan ngerasa oke, masalah ini selesai. Bapak Ibu nggak mungkin orang hidup tanpa sebuah masalah. Aku percaya tidak pernah ada kecuali engkau mati. Aku sering sharing sama Nancy karena kita punya banyak klien yang kaya raya. Aku bilang, Beb, kayaknya Tuhan kurang adil ya. Kenapa? Kayaknya kita doang yang punya salibnya gede nih. Salib berat banget, tiap hari kita bawa berat, Tuhan berat. Kita melihat klien yang itu, kok kayaknya kita punya salib ya. Kayaknya hidup enak aja. Keluarganya oke. Pelayanan, bisnisnya luar biasa. Dia kalau cerita sama aku, kita punya dana ngegantung yang tidak pernah bisa dipakai itu 1 bulan 5 miliar. Nggak tahu mau diapain. Nah di situ aku merasa Tuhan ini nggak fair. Kok gini gitu? Kok gini? Tapi disitulah engkau melihat, oh engkau jangan melihat sesuatu ke atas. Engkau lihat hari ini engkau masih dipelihara. Amin. Wah, Sandy bisa ngomong, mungkin Nancy berkata dalam hati, wah si Sandy bisa ngomong gini, padahal kemarin mungkin lagi bersungut-sungut gitu kan. Iya, ya karena itu terjadi manusiawi. Bapak Ibu bersungut-sungut, iya manusiawi. Tapi kita belajar untuk tidak terfokus dengan sungut-sungut dan fokus sama masalahnya. Tapi fokuslah dengan Tuhannya. Yes. Aku tuh ngerasa kemarin-kemarin ini kalau kita lagi capek, kita tuh satu tim. Aku dan Nancy itu suami istri itu satu tim. Aku sering banget sharing dengan anak-anak muda yang baru mau married di dunia pranikah. Kita selalu ngobrol. Kita itu dalam sebuah kapal yang besar, sebuah kapal yang awal waktu kita menikah pertama kali kita melewati sebuah ombak yang kecil, duar, gitu ya. Ada pilihan duar pertama itu duar cerai atau duar akan lewatin sebuah proses yang baru. Ternyata sama Nancy lewatin sebuah proses yang baru. Kapal kami semakin besar, anak kami tambah banyak, kapal kami semakin besar. Tiba-tiba kita ombak joget, kapal kami bolong sana sini. Ada 2 pilihan. Setelah kena ombak, kami akan hanyut kembali ke awal, atau kami akan melewati ombak itu dan menjadikan ombak itu sebuah proses
yang kita bisa lewatin, ternyata ombak ini gede, maka dari itu kita harus memperkuat kapal kita supaya kita bisa lewatin proses demi proses. Ternyata Tuhan bawa kami melewati proses ombak itu dan kami memperkuat kapal kami. Nah, saat saya melihat kapal kita semakin besar, saya nggak bisa berjalan dan nyetir sendiri cuma melihat satu titik yang sama. Saya butuh seorang nahkoda yang melihat dari sisi, pernah lihat, ingat Kapten Hook punya kapal yang gede, kapal bajak laut yang ada orang bisa naik ke paling atas untuk bisa melihat sekeliling. Ya, itulah kapal kita. Aku minta istri aku untuk naik ke kapal paling atas dan melihat segala penjuru yang ada. Aku minta dia berdoa dari atas untuk aku bisa menyetir kapal itu melewati proses demi proses. Kemana aku baru bercanda sama sih, gak doa lo ya, gak doa lo ya. Kenapa? Kayaknya gue ngerasa berat banget nih jalanin hari. Kayaknya kok kita masukin invoice keluarnya lama ya, ke pending. Doa. Aku bilang, akhirnya Nancy bilang, doa kok. Akhirnya mungkin dia doa lebih kuat. Dia berhenti, dia berdoa. Sadar nggak sadar saat itu aku bilang, sih habis doa ya. Kenapa? Karena tiba-tiba klien semua pada transfer. Ya, kita nggak bisa berjalan sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sendiri, nggak perlu cari nahkodanya ya. Nggak perlu, nggak apa-apa. Kalaupun yang masih ada suami istri ya bersyukurlah dengan itu. Kalaupun sudah tidak ada, nggak apa-apa. Engkau berdoa karena Tuhan akan menuntunmu. Aku bicara ini bukan hanya untuk pasangan-pasangan yang baru memarried, tidak. Bukan untuk pasangan yang baru menikah, tidak. Kalian sudah menikah lama pun tidak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang sama. Aku punya Tuhan yang sama. Bapak Ibu punya Tuhan yang sama. Saat kita berdoa, kita satu frekuensi. Kita ketemu di satu titik. Jadi bukan berarti Bapak Ibu berdoa kita ketemu dengan Tuhan yang berbeda. Tidak seperti itu. Jadi kalaupun kita sendiri nggak apa-apa. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan tahu apapun yang engkau proses, yang engkau lewati. Sampai hari ini setiap hari kita selalu berdoa, Tuhan cukupkan kami. Karena Tuhan taruh kami dalam proses namanya keuangan. Aku tahu banget gitu. Setiap orang akan ditaruh prosesnya masing-masing. Ada yang keuangannya semua oke, tapi karena sakit penyakit gitu misalkan. Ada yang keluarganya ini, karena Tuhan bawa engkau lewatin sebuah proses. Kita harus paham dulu proses kita di mana, baru kita bisa sadar kalau kita butuh Tuhan. Kalau kita nggak sadar, itu namanya proses. Kita ngerasa Tuhan nyiksa kita, maka engkau tidak akan pernah bisa berdoa untuk bisa bilang, aku butuh Tuhan. Kita bisa bilang, aku butuh Tuhan, kalau kita ngerasa ini sudah terpojok, sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka Tuhanlah jalan keluar satu-satunya. Mau lagi kita keadaan enak atau nggak enak, sekarang mulai detik ini Bapak Ibu bisa tanamkan dalam hatimu, kalau aku butuh Tuhan, keadaan aku enak ataupun tidak enak, sakit ataupun tidak sakit, happy ataupun tidak happy. Kita belajar selalu minta Roh Kudus kasih aku kekuatan, kasih aku damai sejahtera. Bapak Ibu pernah ngerasain damai sejahtera? Gimana coba? Bingung ya? Ngejelasinnya gimana coba? Damai sejahtera itu saat engkau merasa engkau Tuhan tolong dari hal terkecil. Saat aku ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bersyukur, mungkin kita bisa sama-sama bilang, Tuhan, terima kasih hari ini napas enak. Kalau kata Papa, buka masker. Kalau pakai masker berarti COVID. Jangan, nggak semua seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh kata saya, Tuhan terima kasih buat nafas ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat uang 10.000 Tuhan yang di kantong ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat uang di rekening 1 juta terakhir kami yang Tuhan kasih. Aku selalu bilang, Tuhan 1 juta terakhir ini akan menjadi 5 roti dan 2 ikan. Amin. Biarlah mendoakan bakulnya itu adalah kartu ATM kami. Dan kami bilang, Tuhan, kami nggak minta Tuhan penuhin sampai habis, gitu kan? Nggak bisa penuh-penuh namanya Bang, gitu kan? Kami cuma minta Tuhan saat kami buka angkanya banyak, gitu kan? Nolnya nggak bisa habis. Tuhan kami minta cukup apa? Cukup beli pesawat, cukup beli pulau. Jangan ya. Jadi kita selalu berdoa untuk itu. Jadi bersyukurlah untuk hal-hal terkecil. Anak kami setiap kali lagi selama kurang lebih 2 minggu ini sampai 1 bulan, setiap kali mau sekolah nangis terus.
kita sampai udah hopeless dan kita bilang Tuhan tolong, kita nggak ngerti harus gimana. Terus Tuhan bilang, kok kamu nggak berdoa buat anak kamu yang pagi-pagi? Kenapa kamu nggak berdoa buat anak kamu dan bilang, ayo Tuhan berkati kamu dan Tuhan akan buat kamu mampu melewati hari ini. Saya ditegur Tuhan kayak gitu minggu kemarin saat saya lagi siapin CRG. Benar-benar Tuhan tuh minggu ini lagi bercandain kita, lagi bercandain saya untuk kasih tahu ini loh tentang ini, tentang aku butuh Tuhan. Dari hal terkecil, anak saya nangis aja saya harus butuh Tuhan. Tuhan, saya butuh Tuhan. Awal saya ngerasa kayak ini anak perlu psikolog deh. Kayak ini anak kalau ketemu sama guru-gurunya bisa untuk sharing dari hati ke hati. Ternyata enggak, bukan itu kok. Ternyata yang dibutuhkan adalah Tuhan hadir. Kalau Tuhannya nggak hadir, anaknya kan gitu terus. Dan hari ini, aku tanya, Esra nangis gak? Enggak, Pak. Nggak nangis. Apakah setelah aku berdoa besoknya nggak nangis? Enggak, besoknya masih nangis. Aku doa, hari itu masih nangis. Cuma Tuhan akan lewati proses demi proses. Anak itu akan semakin baik dan semakin baik. Semoga Bapak Ibu bisa dapat sesuatu dari aku. Mungkin itu ada sesuatu yang mau Bapak Ibu tanyain ke saya. Kita buka sesuatu tanya jawab kalau mau. Enggak? Oke. Kalau enggak, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau bersyukur untuk sesuatu yang kecil. Bisa? Yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Gak apa-apa, tanpa alunan musik aja. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Raja. Kami bangga Tuhan punya Allah yang luar biasa sebenarnya. Sampai nggak mau batasi kuasa-Mu bekerja Tuhan atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami semua hari dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang mau Tuhan bentuk, dengan sesuatu yang kosong Tuhan, yang mau Tuhan isi dengan sesuatu. Terserah Tuhan lakukan apapun dalam kehidupan kami. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam Bapak Ibu hari ini, apa rasanya, apa yang ada di hati Bapak Ibu hari ini, apa yang terjadi aku nggak tahu. Tapi hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan. Tuhan akan membuat hatimu penuh dengan damai sejahtera, hatimu penuh dengan kasih karunia. Tuhan akan bawa imanmu semakin besar untuk bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan engkau dan keluarga. Tuhan akan bawa engkau semakin naik, bukan semakin turun. Hari ini aku mau ajak Bapak Ibu untuk bersyukur sesuatu yang kecil. Dalam waktu 2-3 menit ini, mungkin kita mau bersyukur untuk sesuatu yang simpel banget. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat banyak hal yang Tuhan kasih. Tuhan, terima kasih Engkau hadir untuk kami. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang begitu luar biasa. Terima kasih buat orang tua, buat kasih karunia, buat keuangan yang Tuhan kasih. 3 menit. Saat ini aku kasih Bapak Ibu kesempatan untuk engkau bisa berdoa, untuk merasakan Allah hadir hari ini. Engkau hadir memenuhi kami. Jamah kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau masuk Tuhan dalam hati kami. Engkau mengingatkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau membukakan pikiran kami tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan rancangan sesuatu yang besar atas hidup kami. Tuhan tidak memakai Engkau, tidak menjadikan Engkau seorang manusia standar. Tuhan menjadikan Engkau Allah, Tuhan menjadikan Engkau tubuh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku bersyukur. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan di tempat ini.
kami Tuhan hadir hari ini sama-sama Tuhan tempat ini. Kami bersatu hati Tuhan. Kami minta Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami satu persatu Tuhan. Lawat kami Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Lawat kami semua hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Api yang baru, semangat yang baru yang mencari Tuhan. Sikaralabona ya labana, sikaralabana ya labana, sikaralabana. Yesus, Yesus Engkau hadir Tuhan dalam nama Yesus. Penuhi kami Tuhan. Beri kami iman yang kuat, iman yang percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang lebih besar daripada semua masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan kasih hari ini. Bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Terima kasih sang-sang ya. Kita nyanyi dulu. Akhiri, tapi kita satu lagu yang tidak bisa goyang-goyang ya, supaya Blessed to be blessed. Oke. Yo.
Haleluya. Ayo lagi dong. Saudara kasih namanya kesatuan hati untuk doa penutup. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan ini Kau telah tuntut kami dan bimbing kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu terus Bapak mengikuti ajaran firman-Mu, mengikuti cara-caramu Bapak, ajaran aturan dan firman-Mu Tuhan, untuk selalu menjadi lema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami terus Tuhan Kau angkat kami menjadi naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Biarlah Kau senantiasa Tuhan ada di dalam lubuk hati kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah sampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Baik sekali Tuhan, berkati dia di keluarganya, pelayanannya, apa yang dikerjakan, Kau berhasil, biarlah semua seluruh apa yang menjadi kehendak-Mu saja Kau berkati Tuhan. Dan juga Bapak, sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak, untuk menghantar kami ke rumah kami masing-masing Bapak, kurang suatu apapun. Dan juga berkati Tuhan, makanan yang sudah disediakan Tuhan, dan makanan yang sucikan kuduskan menjadi berkat, kesehatan, kekuatan dalam tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan dan kami boleh tiba kembali ke tempat ini Bapak untuk menerima berkat-Mu yang akan datang Tuhan. Terima kasih dan kiranya kami alaskan doa ini hanya atas nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus penebus kami. Haleluya. Amin. Silakan makan ya, jangan pulang dulu. Makan dulu semua.